Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Nida Awalia. Dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang teori kepribadian Walter Mischels. Walter Mischels merupakan anak kedua dari keluarga kelas menengah atas. Ia dilahirkan pada 22 Februari 1930 di Vienna. Pada tahun 1938, keluarga Mischels pergi dari Austria dan pindah ke Amerika Serikat. Setelah tinggal di berbagai negara bagian, mereka akhirnya menetap di Brooklyn. Walter berkuliah di New York University dan menjadi sangat tertarik dengan bidang seni, yaitu melukis dan memahat. Serta ia membagi waktunya antara seni, psikologi, dan kehidupannya di Greenwich Village. Kemudian, ia memasuki program master dalam psikologi klinis di City College of New York. Perkembangan Mischels sebagai psikolog kognitif sosial semakin meningkat karena studi doktornya di Ohio State University dari tahun 1963 sampai 1956. Selanjutnya, Mischels mengajar selama 2 tahun di University of Colorado. Ia kemudian bergabung dengan Department of Social Relation di Harvard. Pada tahun 1962, Mischels pindah ke Stanford dan menjadi kolega Albert Bandura. Setelah menghabiskan lebih dari 20 tahun di Stanford, Mischels kembali ke New York serta bergabung dengan Fakultas Psikologi di Columbia University dan menetap di sana sebagai peneliti aktif dan terus mengembangkan teori belajar kognitif sosialnya. Teori kepribadian Walter Mischels ini mempunyai pandangan bahwa perilaku itu berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Sistem kepribadian kognitif afektif ini memprediksikan bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Teori ini mengindikasikan bahwa perilaku adalah percabangan dari sifat kepribadian global yang stabil. Apabila perilaku adalah hasil dari sifat global, maka hanya ada sedikit variasi individual dalam perilaku. Dengan perkataan lain, seseorang akan bereaksi dalam bentuk yang sama terhadap provokasi, tanpa memperhatikan situasi spesifik. Mischels percaya bahwa teori kepribadian yang memadai itu harus berusaha memprediksi dan menjelaskan ciri khas kepribadian tersebut daripada mengeliminasi atau tidak menghiraukannya. Paradoks konsistensi. Maksud dari paradoks konsistensi ini, Mischels melihat bahwa baik orang awam maupun psikolog profesional tampaknya secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia itu relatif konsisten. Akan tetapi, bukti empiris menunjukkan bahwa banyak sekali variasi dalam perilaku manusia. Hal ini yang disebut Mischels sebagai paradoks konsistensi. Mischels berpendapat bahwa beberapa sifat dasar memang bertahan seiring berjalannya waktu. Tetapi, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut dapat digeneralisasikan dari satu situasi ke situasi lainnya. Selanjutnya, interaksi antara manusia dan situasi. Mischels mengakui bahwa kebanyakan orang memiliki suatu konsistensi dalam perilaku mereka, tetapi ia terus menekankan bahwa situasi mempunyai dampak yang kuat pada perilaku. Mischels percaya bahwa keyakinan, nilai, tujuan, kognisi, dan perasaan dari seseorang berinteraksi dengan traits untuk membentuk perilaku. Selanjutnya, prediksi perilaku. Menurut Mischels, apabila kepribadian adalah sistem yang stabil yang memproses informasi mengenai situasi internal maupun eksternal, maka saat individu menghadapi situasi yang berbeda,
perilakunya akan berbeda dari satu situasi ke situasi lainnya. Ia juga berpendapat bahwa prediksi dari perilaku berada pada pengetahuan mengenai bagaimana dan kapan berbagai unit kognitif afektif diaktifasi. Selanjutnya, variabel situasi. Michel yakin bahwa pengaruh relatif dari variabel situasi dan kualitas pribadi dapat ditentukan dengan mengobservasi keseragaman atau perbedaan dari reaksi manusia dalam suatu situasi tertentu. Misalnya, contoh saat kita menonton adegan emosional dalam film, maka variabel situasi itu lebih kuat daripada karakteristik pribadi kita. Sedangkan contoh lainnya, ada beberapa pekerja yang dipecat dari pekerjaannya, tetapi perbedaan individu ini akan menghasilkan reaksi yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan untuk bekerja yang dipersepsikan oleh para pekerja tersebut, terus keyakinan mereka atas keterampilan mereka, dan persepsi atas kemampuan mereka untuk mencari pekerjaan baru. Dalam hal ini, itu menghasilkan reaksi yang sangat berbeda-beda karena kualitas pribadi ini mengalahkan variabel situasinya, gitu. Pada tahun 1973, Michel memperkenalkan 5 variabel personal yang relatif stabil, yang bila berinteraksi dengan situasi ini dapat menentukan tingkah laku manusia. Yang pertama, strategi encoding. Strategi encoding ini cara manusia mengategorisasikan informasi yang diterima dari stimulus eksternal. Setiap orang melakukan cara-cara yang berbeda yang menunjukkan adanya perbedaan dalam konstruk personal dan akan mengubah input dari luar berdasarkan apa yang diperhatikan, bagaimana ia menginterpretasikan pengalaman, dan cara melakukan kategorisasinya. Terus yang kedua, kompetensi dan strategi regulasi diri. Misal menggunakan kompetensi untuk merujuk pada beragam informasi yang kita dapatkan mengenai dunia dan hubungan kita dengannya. Dengan mengobservasi perilaku kita sendiri dan perilaku orang lain, kita menjadi belajar apa yang dapat dan tidak dapat kita lakukan dalam situasi tertentu. Misal meyakini bahwa manusia itu menggunakan strategi regulasi diri untuk mengontrol perilaku mereka melalui tujuan yang diberikan pada diri sendiri dan konsekuensi yang dibuat diri sendiri. Manusia tidak membutuhkan penghargaan ataupun hukuman yang bersifat eksternal untuk membentuk perilaku. Tapi, mereka dapat menentukan tujuan untuk diri mereka sendiri dan kemudian memberikan penghargaan atau kritik pada dirinya sendiri. Sistem regulasi diri pada manusia ini membuat mereka mampu untuk merencanakan, memulai, dan mempertahankan perilaku. Bahkan ketika dukungan itu lemah ataupun dukungannya tidak ada sama sekali. Yang ketiga, ekspektasi dan keyakinan. Situasi apapun akan menghasilkan banyak potensi perilaku, tetapi bagaimana manusia berperilaku tergantung pada ekspektasi dan keyakinan spesifik mereka mengenai konsekuensi dari masing-masing kemungkinan perilaku yang berbeda-beda. Pengetahuan atas keyakinan seseorang mengenai hasil dari situasi apapun adalah prediktor yang lebih baik atas perilaku daripada pengetahuan mengenai kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tersebut. Yang keempat, tujuan dan nilai. Manusia tidak bereaksi secara pasif pada situasi, tetapi secara aktif dan terarah pada tujuan-tujuan. Mereka merumuskan tujuan, merancang rencana untuk mencapai tujuan, dan kemudian menciptakan situasi mereka sendiri. Nilai, tujuan, dan minat bersama dengan kompetensi adalah berbagai dari unit kognitif afektif yang bersifat stabil.
Yang terakhir itu yang kelima, respon afektif. Respon afektif ini meliputi emosi, perasaan, dan reaksi fisiologis. Kesimpulan dari sistem kepribadian kognitif afektif yang dikemukakan oleh Michels ini menunjukkan bahwa perilaku manusia ini pada dasarnya dibentuk oleh interaksi dari sifat kepribadian yang stabil dengan situasi yang dihadapinya. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.